Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FG LSN dan adik-adik kelas 5 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya adalah Imam Budi Santoso. Saya berasal dari SD Negeri Wedusan, Kecamatan Dugoseti, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pada kelas 5, yaitu pada tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Untuk itu, marilah kita simak materi berikut ini. Nah, adik-adik kelas 5, pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai kata baku dan kata tidak baku sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan berlanjut ke materi mengenai jenis-jenis dan juga unsur-unsur surat undangan. Pada surat undangan ini merupakan surat yang berisi tentang pemberitahuan dan juga permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, biasanya dalam surat undangan ini menggunakan kalimat yang berbentuk singkat, padat, dan jelas. Hal ini bertujuan untuk orang yang menerima surat ini lebih mudah memahami isi dari surat undangan tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis surat undangan ini ada 3 macam. Yang pertama adalah surat undangan resmi, dan yang kedua adalah surat undangan setengah resmi, dan yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi. Dari ketiga surat tersebut, adik-adik, ternyata memiliki ciri-cirinya masing-masing. Nah, apa saja itu? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, ada surat undangan resmi, yaitu surat undangan yang mengatasnamakan instansi atau organisasi yang bersifat kedinasan atau memiliki kepentingan kedinasan. Ciri-ciri yang pertama yaitu menggunakan kepala surat, dan yang kedua adalah menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi, dan yang ketiga adalah tentunya digunakan untuk keperluan resmi, dan yang keempat terdapat nomor, lampiran, perihal, serta alamat yang dituju. Nah, sekarang Pak Imam memberikan contoh surat undangan resmi untuk adik-adik semua. Kita perhatikan yuk berikut ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya adik-adik bahwa surat undangan resmi ini terdapat bagian yang pertama, yang paling atas adalah kepala surat atau disebut juga dengan top surat. Kemudian di bawahnya ada penulisan nomor, lampiran, dan perihal, serta di sampingnya ada kota dan tanggal pembuatan surat, dan di bawahnya tentunya ada alamat khusus yang dituju. Kemudian adik-adik, bagian yang ketiga ini ada salam pembuka. Selanjutnya di bawahnya adalah isi dari surat tersebut, dan di bawah dari isi terdapat salam penutup. Selanjutnya adik-adik, dari salam pembuka, isi, dan penutup, di bawahnya ada jabatan, tanda tangan, serta nama pengirim. Dan yang terakhir di dalam surat resmi ini biasanya ada tembusan. Apa sih Pak tembusan itu? Nah, tembusan ini adalah suatu bagian surat yang berfungsi sebagai penanda orang atau lembaga lain yang berhak menerima surat tersebut. Kemudian adik-adik, ada jenis surat berikutnya, yaitu adalah surat undangan setengah resmi, yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perorangan dan ditujukan ke perorangan juga ataupun instansi dan organisasi terkait. Ciri-ciri dari surat undangan setengah resmi itu adik-adik, yang pertama masih menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi, dan yang kedua adalah digunakan untuk kepentingan resmi. Namun di sini yang membedakan antara surat resmi dan juga surat setengah resmi ini adalah pada kepala surat. Nah, coba perhatikan adik-adik contoh dari surat setengah resmi berikut ini. Di sini Pak Imam memberikan surat lamaran kerja sebagai contoh dari surat setengah resmi. Karena ada yang tahu apa? Ya, betul sekali. Karena
surat lamaran ini dibuat secara perorangan, namun ditujukan ke perorangan ataupun juga instansi terkait. Nah, bagian-bagian surat lamaran yaitu di situ langsung ya, tidak ada kepala surat atau kop suratnya. Di situ adik-adik bisa melihat cukup langsung menuju ke perihal. Kemudian di sampingnya ada kota dan tanggal pembuatan surat. Kemudian di bawahnya lagi ada alamat yang dituju dan salam pembuka. Kemudian seperti biasa harus ada isi dari surat tersebut, salam penutup, dan tidak lupa ada tanda tangan dan nama pengirim dari surat lamaran tersebut. Bagaimana adik-adik, sudah jelas bukan perbedaan antara surat resmi dan juga surat setengah resmi? Kalau sudah, kita lanjutkan materi selanjutnya. Ya, berikutnya adik-adik, jenis surat undangan yang terakhir tadi apa? Ada yang masih ingat? Betul sekali, surat undangan tidak resmi yang merupakan surat undangan yang mengatasnamakan perorangan dan ditujukan ke perorangan juga. Nah, ciri-ciri yang pertama ini tentunya menggunakan bahasa sehari-hari atau menggunakan bahasa tidak baku. Kemudian yang kedua dari surat tidak resmi ini tentunya digunakan untuk keperluan tidak resmi. Dan coba adik-adik perhatikan surat tidak resmi berikut ini. Yuk kita simak contoh surat undangan tidak resmi berikut ini. Sudah muncul ya adik-adik ya? Nah, ini merupakan contoh surat undangan ulang tahun dari Cynthia. Nah, yuk kita bahas bagian-bagian dari surat undangan ulang tahun tersebut. Yang pertama adik-adik tentunya ada alamat atau orang yang dituju dari surat tersebut. Kemudian yang kedua ada salam pembuka, kemudian isi surat serta salam penutup. Nah, selanjutnya Cynthia Agustina ini sebagai apa adik-adik? Ada yang tahu? Betul sekali, sebagai pengirim surat tersebut. Nah, coba adik-adik sekarang perhatikan dari bahasa surat ulang tahun ini. Nah, kira-kira bahasa yang digunakan ini bahasa apa? Ya, betul, bahasa sehari-hari, bukan? Nah, karena ini menggunakan bahasa sehari-hari, maka disebut dengan surat tidak resmi. Selanjutnya adik-adik, mengenai jenis dari surat undangan beserta contoh dan bagian-bagiannya tadi, sekarang Pak Imam memiliki contoh satu surat undangan. Coba diperhatikan ya. Nah, nanti Pak Imam akan tanya, kemudian adik-adik mencoba menjawabnya, termasuk jenis surat apa di samping. Ada yang tahu? Betul, termasuk jenis surat undangan resmi karena mengatasnamakan instansi yaitu sekolah SD Pelita Bangsa dan diberikan kepada orang tua siswa kelas 5. Pinter sekali kalian. Kemudian selanjutnya kira-kira siapa pengirim surat di samping? Ada yang sudah tahu? Bagus sekali. Ibu Amanda Cahyani selaku kepala sekolah dari SD Pelita Bangsa. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan terakhir. Apa isi dari surat di samping? Apa ayo? Ada yang tahu? Mantap, betul sekali. Isi suratnya adalah sebuah pemberitahuan mengenai seleksi lomba mata pelajaran IPA. Nah, adik-adik mengenai mapel IPA, kemarin adik-adik juga sudah belajar terkait perubahan wujud benda kan? Nah, sekarang coba kita belajar mengenai peristiwa menyublim. Ada yang tahu tentang peristiwa menyublim itu? Benar sekali, peristiwa menyublim ini merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Kira-kira contohnya apa saja ya? Adik-adik ada yang tahu? Betul, salah satunya adalah perubahan dari kapur barus. Kapur barus yang kita letakkan di almari pakaian lama-kelamaan akan menghilang. Nah, ini merupakan contoh dari peristiwa penyubliman. Selain itu ada contoh lain, misalnya pada dry ice atau es krim. Kemudian pada pengharum ruangan yang berbentuk padat adik-adik, lama-kelamaan dari pengharum ruangan ini akan mengalami penyusutan dan lama-kelamaan juga akan menghilang. Itulah yang dinamakan peristiwa apa tadi? Betul, dinamakan peristiwa penyubliman. Nah, itu dia adik-adik macam-macam dari contoh peristiwa penyubliman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adik-adik
mengenai seleksi lomba yang diselenggarakan SD Pelita Bangsa tadi pada surat resmi tersebut, ternyata ini merupakan wujud dari kegiatan untuk mengisi kemerdekaan yang positif. Tahukah adik-adik, ternyata banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan negara kita. Misalnya tadi ya, mengikuti berbagai kegiatan lomba. Kemudian ada mengenal dan bangga terhadap kebudayaan yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah memakai produk-produk dalam negeri. Selanjutnya yang keempat adalah menuntut ilmu setinggi-tingginya serta berkarya demi kemajuan bangsa dan negara. Nah, tujuannya kira-kira apa ya? Ya, betul, tujuannya adalah supaya masyarakat Indonesia ini menjadi sejahtera. Selain itu, ada juga cara dalam meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan. Di antaranya yaitu dengan pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang. Misalnya adalah pembangunan jalan, kemudian pembangunan jembatan, kemudian pembangunan pasar, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, ataupun pembangunan fasilitas umum lainnya. Nah, hal ini dilakukan agar tercapai tujuan pembangunan nasional yang mampu menyejahterakan masyarakat Indonesia. Berikutnya, adik-adik juga harus mengetahui terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan nasional. Yang pertama ada faktor pendukung dari pembangunan nasional. Nah, apa saja? Yang pertama adalah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia yang profesional. Dan yang ketiga adalah letak geografis yang strategis dari bangsa Indonesia. Dan keempat adalah kekayaan alam yang melimpah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Namun, selain faktor pendukung, adik-adik juga harus mengetahui adanya faktor penghambat dari pembangunan nasional. Nah, di antaranya adalah kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Kemudian yang kedua, kurang terjaminnya keamanan di suatu wilayah. Dan yang ketiga adalah kurang adanya kepastian hukum untuk melaksanakan pembangunan. Berikutnya adalah penguasaan teknologi yang kurang mumpuni, serta yang terakhir adalah adanya penyimpangan-penyimpangan dalam proses pembangunan. Nah, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum Pak Imam akhiri, coba sekarang Pak Imam akan mengajak apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi apa adik-adik? Ya, betul sekali. Kita tadi sudah mempelajari terkait dari jenis surat undangan. Yang pertama ada surat undangan resmi, kemudian yang kedua ada surat undangan setengah resmi, dan yang ketiga ada surat undangan tidak resmi. Kemudian setelah itu kita juga mempelajari terkait dari proses menyublim, yaitu proses perubahan wujud benda dari apa? Printer, dari wujud benda padat menjadi wujud benda gas. Dan yang ketiga tadi kita sudah mempelajari terkait kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan serta adanya faktor pendukung dan faktor penghambat dari pembangunan nasional. Bagaimana adik-adik, sudah jelas terkait materi pada hari ini? Kalau sudah jelas, maka Pak Imam akan akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Demikianlah materi pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa mohon dukungan like, subscribe, dan komen, serta share video ini sebanyak-banyaknya kepada semua keluarga, teman, dan sahabat yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FKLSM, salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.